Perkenalkan, nama aku Safira Hamida. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman. Sekarang lagi menjalani semester 6. Halo, nama aku Dasa. Sekarang ini kuliah di Universitas Erlangga, jurusan Antropologi. Sekarang semester 6. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Mubarok dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Perkenalkan, nama saya Febri Azifikiansyah dari Universitas Bakri. Perkenalkan, nama saya Milka Fina dari Poltekkes Jakarta 2. Saya Rida Khairani dari Poltekkes Jakarta 2. Tuh gurunya tuh kayak datang ke kelas tapi nggak ngejelasin materinya. Pernah ya, tapi kalau secara pribadi ngerasain itu ke diri sendiri. Gurunya cowok, terus dia ini kayak lumayan suka bercanda gitu sama murid cewek. Terus kadang bercandanya kalau menurut saya sih kayak lumayan terlalu berlebihan ya untuk guru sama murid, karena kadang bercandanya sampai kayak ngerangkul gitu. Khususnya untuk olahraga ya, yang dimana kita disuruh untuk membayar dalam suatu pengambilan nilai. Minta transparansi, uangnya untuk apa aja, kenapa lebih mahal? Ya alasannya ya karena untuk uang kebersihan gitu, dan uang HTM-nya gitu. Ada satu guru, itu dia tindakannya atau etika itu agak kasar lah, ya agak digampar oleh guru mata pelajaran. Ada guru juga yang mandang fisik juga gitu saat melihat nilai gitu. Kalau misalnya siswanya cantik gitu kan, misalnya gurunya itu cowok, kalau siswanya cantik juga itu salah satu berpengaruh tuh pada nilai. Jadi bingung juga gitu loh. Semoga sih harusnya ada keadilan bagi seluruh siswa. Tuh gurunya tuh kayak datang ke kelas tapi nggak ngejelasin materinya. Pernah ya, tapi kalau secara pribadi ngerasain itu ke diri sendiri itu nggak pernah sih. Mungkin dari beliaunya sendiri merasa anak muridnya itu udah pintar. Pada akhirnya ketika guru itu melanggar etika tersebut gitu ya, akhirnya juga malah ngerugiin guru itu sendiri sih. Mungkin salah satu yang sering kita alami itu terkait dengan cara mengajar guru yang monoton gitu ya. Mahasiswa ngerasa, belajar sendiri kayaknya lebih bisa deh dibanding guru ini gitu. Akhirnya jadi mahasiswa sendiri misal gak jadi respect gitu sama gurunya. Apalagi kayak sekarang ini nih, daring ini tuh kayak harusnya guru-guru bisa lebih beradaptasi dengan cara yang lebih interaktif juga gitu, harus bisa beradaptasi, gak cuman misal baca PPT doang atau ngejelasin yang sifatnya satu arah gitu. Saya sih ya sebagai guru ya harusnya memberikan contoh yang baik ya, apalagi terhadap anak-anak muridnya yang harusnya lebih transparansi ataupun lebih mendidik gitu. Karena kan di sini jatuhnya kan bisa dinilai seperti hal yang korupsi ya, karena apalagi berkaitan dengan masalah uang. Ya dari situ juga mengajarkan ya kalau kita itu ya dididik supaya kita jelas apa yang kita dapetin dari pelajaran. Gitu, seharusnya itu guru itu mencerminkan pribadi yang baik. Dimana kalau misalkan guru saja tidak mencerminkan perilaku yang baik, gimana anak muridnya itu mau ikut tindakan yang baik? Pandangan saya itu sebenarnya jujur benar-benar nggak adil sih untuk ke seluruh siswa. Kalau kayak gitu terus pasti akan jatuhnya kan kelompok anak-anak itu kan cuma sedikit, sedangkan yang nggak dikenal itu kan banyak ya. Dan itu salah satu yang sebenarnya banyak banget yang kayak pengen ngomong tapi tuh kayak guru ini tuh guru ini tuh punya kuasa gitu, jadi agak susah Itu sih harusnya bersikap profesional gitu, jaga batasan fisik antara murid sama guru. Walaupun bercanda, walaupun deket sedikit apapun, tapi nggak boleh kayak gitu. Menurut saya seperti itu.
menurut aku sih karena beliau-beliau kan udah berkomitmen untuk menjadi guru dan pastinya udah tahu dong kode etik yang benar sebagai guru tuh apa. Ya harusnya mereka bisa bertanggung jawab dengan kode etik yang telah mereka setujui, yang harusnya mereka ikutin gitu. Menurut aku sendiri sih, karena jadi dosen ataupun guru tuh kan pasti udah tahu ya dari awal konsekuensinya apa, tanggung jawabnya seperti apa. Jadi memang komitmen menjadi guru yang baik itu tuh harus dijaga sih. Tetap ngikutin zaman juga, meskipun tiap guru tuh punya caranya masing-masing untuk ngajar ya, tapi jangan sampai akhirnya hal itu menghambat perkembangan siswa atau mahasiswa itu sendiri sih. Sebagai dosen atau sebagai guru juga nggak boleh terlalu fokus terhadap pengembangan diri, misal jurnal ilmiah dan penulisan jurnal ilmiah dan sebagainya gitu loh. Tetap harus seimbang antara ngajar dan pengembangan diri itu kayak gimana. Ya pendidikan kan untuk semua ya, jadi nggak bisa memandang mana yang punya duit mana yang enggak. Kalau misalnya seperti itu ya nggak tahu juga sih, ini balik lagi harus ke kepala sekolah supaya bisa tahu guru-gurunya tuh kayak gimana. Ya kalau misalnya kita sebagai murid ya bisanya hanya menyampaikan pendapat. Murid itu gak respect sama gurunya. Nah dari situ aja kita secara langsung tuh guru itu juga menjadi cerminan untuk si muridnya gitu. Harus diperbaiki. Harusnya ya pasti keadilan siswa untuk ke semua siswa, enggak cuma yang dia ngerasa dia bersikap adil, jangan kayak buat ST aja terus kita bisa masuk, sedangkan yang lain kadang harus lari dulu cuma beliin ST, terus ada juga yang harus lari lapangan dulu. Kan harusnya bersikap adil dan profesional. Cukup sering sih kayak beberapa guru, tapi mata pelajarannya beda ya, atau enggak mata kuliahnya yang berbeda, itu melanggar kode etik sebagai guru gitu. Kalau aku sendiri gimana ya, melihat kejadian-kejadian tersebut di setiap jenjang. Misal pas SD ada guru MTK gitu, laki-laki itu tuh suka megang tangan siswi-siswi SD gitu dulu, sering ngelihat kayak gitu. SMP nggak terlalu merhatiin, dan SMA ini cukup sering sih ngelihat, karena memang nggak tahu ya, dulu di kelas tuh sering ada masalah anak bolos kelas lama banget gitu, terutama ada 3 orang nih yang benar-benar memang kayak susah gitu ditanganinya. Harusnya mungkin sebagai guru kan lebih bisa menunjukkan sisi empati gitu, bukannya justru menjauhi anak tersebut. Harusnya lebih dirangkul, lebih cari cara gimana ya nih anak biar bisa lebih merhatiin pelajaran gitu. Cara guru memberi nilai sih, jadi harusnya kemampuan anak untuk memahami pelajaran itu kan beda-beda ya, tergantung pelajarannya gitu, tergantung minatnya juga. Guru dalam memperhatikan kemampuan anak tuh nggak bisa dari nilai mata pelajaran yang didapat aja gitu, tapi dari kemampuan sehari-hari juga. Cara dia, misal dia aktif nanya meskipun emang nilainya jelek mulu, tapi dia punya kemampuan untuk nanya terus gitu, misal. Jadi kayak hal-hal yang sifatnya sehari-hari itu juga harus dilihat. Kalau selain kejadian yang kayak gini sih ada aja sih, tapi nggak sering. Sebenarnya sih nggak terlalu sering-sering banget ya, cuma sekali-sekali doang. Untuk di SMP itu jarang sekali, tapi ya ada lah kejadian pelanggaran etika guru. Sebenarnya nggak sering, tapi ada lah, kayak setiap minggu tuh ada, pasti ada, kayak sebulan ada gitu, pasti ada sih. Kayaknya lumayan sering deh kalau yang guru agama ini kalau lagi pelajarannya, terus kalau si guru olahraga ini jarang-jarang sih, nggak sering.